Aubameyang cetak gol lagi. Ole Gunnar Solskjaer puji penampilan Scott McTominay. 2 gol Erling Haaland bawa di Borussen kalahkan RB Leipzig. Barcelona makin mantap habis bantai Granada. Rafael Leao tambah pundi-pundi golnya di AC Milan. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Rizka Dila. Pada Senin hari ini Cetak Gol bakal ngasih kamu berita sepak bola terhangat. Maka dari itu tonton video ini sampai habis. Kalahkan Newcastle United di ajang FA Cup, Aubameyang berhasil ciptakan 1 gol. Gol tersebut jadi gol keempat Aubameyang di FA Cup musim ini. Di ajang FA Cup, Arsenal berhasil mengalahkan Newcastle United. Di ajang FA Cup, Arsenal berhasil mengalahkan Newcastle United meskipun harus sampai extra time. Sampai tutup pertandingan, skuad The Gunners unggul dengan skor 2-0. Arsenal baru berhasil mencetak gol di babak extra time dan 2 gol dilesakan oleh pemain muda mereka Emil Smith-Rowe dan striker asal Gabon Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang terkenal sebagai striker yang haus gol. Di Premier League musim lalu, bomber berumur 31 tahun ini sukses mencetak 22 gol. Di musim ini, Aubameyang sempat mengalami penurunan, tapi dia sudah mulai mencetak gol lagi. Manajer Arsenal Mikel Arteta turut senang atas kembalinya sang striker di papan skor. Pelatih yang dulu pernah membela Arsenal ini juga bilang kalau Aubameyang butuh kepercayaan diri untuk menemukan performa terbaiknya lagi. Arteta bilang kalau Aubameyang sudah bekerja keras untuk mencetak gol. Dia percaya kalau Aubameyang butuh momen untuk mengembalikan produktivitas golnya seperti di musim lalu. Di Premier League musim ini, Aubameyang baru mengumpulkan 3 gol dari 15 pertandingan. Arteta berharap kalau 1 golnya melawan Newcastle United jadi titik balik dari performa buruknya di musim ini. Arteta juga sangat percaya kalau strikernya akan membuat gol yang lebih banyak di musim ini. Manchester United berhasil kalahkan Watford dan dipastikan melaju ke babak selanjutnya. Kini Setan Merah hanya fokus ke laga selanjutnya. Di ajang Piala FA, Manchester United berhasil mengalahkan Watford dengan skor tipis 0-1. Gol tunggal tersebut dicetak oleh gelandang mereka Scott McTominay. Manchester United tidak boleh terlalu larut dalam merayakan kemenangannya. Hal ini disebabkan oleh padatnya jadwal yang mereka harus jalani. Manchester United harus segera mempersiapkan diri untuk laga-laga selanjutnya. Nantinya MU akan menghadapi laga-laga krusial melawan Burnley. Pasalnya, kalau mereka berhasil memenangkan pertandingan, maka The Red Devils akan mengkudeta posisi Liverpool sebagai pemuncak klasemen. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer bilang kalau pemainnya sudah siap menjalani laga Burnley tersebut. Pelatih asal Norwegia ini menilai musim ini adalah musim yang berat bagi Manchester United dan klub-klub lainnya. Dia berharap mereka bisa istirahat yang cukup di tengah padatnya jadwal pertandingan. Berhasil bantai Granada, Barcelona makin mantap saingi Real Madrid dan Atletico Madrid dalam perebutan juara La Liga. Dalam lanjutan La Liga pekan ke-18, Barcelona yang bertamu ke markas Granada kembali mendapatkan 3 poin. Blaugrana membungkuk tuan rumah lewat 2 gol dari sang mega bintang Lionel Messi dan 2 gol lagi oleh Antoine Griezmann. Dalam pertandingan ini, Barcelona menambah rekor belum terkalahkan dalam 8 laga terakhir. Antoine Griezmann mengaku puas dengan kemenangan yang diraih timnya tersebut. Griezmann juga memuji kinerja timnya yang sangat-sangat baik. Dengan tambahan 3 poin ini, Barcelona bisa menambah poin mereka di klasemen La Liga menjadi 34 poin. Akhirnya, Blaugrana cuma terpaut 3 poin dari Real Madrid yang menempati urutan 2. Dan terpaut 4 poin dari pemuncak klasemen Atletico Madrid. Antoine Griezmann yang menyumbang 2 gol dan 1 assist berhasil menambah koleksi golnya di La Liga musim ini menjadi total 5 gol. Sedangkan Lionel Messi dengan torehan 2 golnya tersebut menjadikannya sebagai pemuncak top skor sementara dengan mengumpulkan 11 gol.
Griezmann bilang kalau Granada adalah tim yang sulit ditaklukkan, apalagi mereka bermain sebagai tuan rumah. Tapi pemain internasional Prancis ini bilang kalau timnya berhasil melewati laga ini dengan sangat baik. Griezmann berharap kemenangan ini bisa membuat Barcelona tetap konsisten. Gagal raih kemenangan tandang, Real Madrid ditahan imbang Osasuna. Toni Kroos menyesalkan kegagalan ini dan bilang kalau Real seharusnya bisa menang. Real Madrid memainkan pertandingan di La Liga pekan ke-18-nya menghadapi Osasuna. Sampai akhir laga, keduanya bermain dengan skor kacamata dan harus rela berbagi 1 poin. Gelandang Real Madrid, Toni Kroos, rupanya sangat kecewa dengan timnya karena gagal memetik kemenangan. Dia bilang kalau El Real sangat unggul dan mendominasi jalannya pertandingan. Pemain asal Jerman ini menilai kalau timnya seharusnya bisa bawa pulang 3 poin. Pemain yang pernah juara Piala Dunia ini bilang kalau Real Madrid banyak menciptakan peluang dan mengontrol permainan, tapi timnya kurang maksimal untuk memenangkan laga. Gelandang 31 tahun itu bilang kalau Osasuna pasti memilih bertahan, tapi skuad El Real seharusnya bisa mencetak banyak gol. Toni Kroos bilang kalau Real Madrid belum bermain dengan baik dalam laga ini. Toni Kroos juga menambahkan kalau Real Madrid masih sering kehilangan bola. Pelatih mencoba memasukkan beberapa pemain untuk mengubah permainan, tapi sampai peluit ditiupkan tidak ada perubahan yang terjadi. Calhanoglu minta kenaikan gaji. Di masa pandemi ini AC Milan tentunya kesulitan mengabulkan permintaan pemain bintangnya tersebut. AC Milan dilaporkan akan menemui agen dari Calhanoglu untuk membicarakan kontrak sang pemain. AC Milan kini sangat memfokuskan sang pemain untuk dapat bertahan di San Siro. Hal ini disebabkan oleh Calhanoglu yang menunjukkan performa impresif dan mampu menjadi tulang punggung tim AC Milan. Kontrak Calhanoglu bersama AC Milan memang akan berakhir pada pertengahan tahun ini. Selama belum menekan kontrak baru bersama Rossoneri, pemain 26 tahun itu bisa saja mendengarkan tawaran dari klub lain. Persoalan yang harus diselesaikan oleh AC Milan adalah sang pemain yang meminta kenaikan gaji. AC Milan sangat ingin Calhanoglu bertahan lebih lama di San Siro. Calhanoglu yang menginginkan naik gaji sebesar 6 juta euro per tahunnya dinilai terlalu tinggi dan AC Milan sangat kesulitan untuk mengabulkannya. Sky Sport melaporkan kalau saat ini agen Calhanoglu, Gordon Steptic, akan terbang ke Milan untuk melakukan negosiasi dengan pihak klub. Dirumorkan ke AC Milan, Claudio Kone lebih pilih Borussia Mönchengladbach. AC Milan harus rela pemain incarannya yaitu Claudio Kone lebih pilih gabung ke tim lain. Borussia Mönchengladbach dikabarkan telah berhasil mendapatkan tanda tangan pemain 19 tahun tersebut. Sebelumnya, Claudio Kone memang masuk dalam list transfer AC Milan bersama Mohamed Simakan. Kone diharapkan akan memperkuat lini tengah dari AC Milan nantinya. Sebelumnya, Rossoneri diyakini punya kesempatan besar untuk memboyong Claudio Kone, tapi Sky Sport dan L'Equipe menyebutkan kalau klub Bundesliga, Borussia Mönchengladbach bakal mendatangkan namanya dalam waktu dekat. Fabrizio Romano juga menyebutkan tentang kesepakatan transfer yang dilakukan oleh Toulouse. Transfer Kone diyakini mencapai 9 juta euro. Sedangkan AC Milan yang sempat melemparkan tawaran hanya mematok harga maksimal 5 juta euro saja. Tidak mau berleha-leha setelah ditikung tim lain, Rossoneri memiliki rencana yang lainnya. Mereka masih punya beberapa nama yang akan coba didatangkan ke San Siro, seperti Boubakary Simoure, Toma Basic, dan Imrah Louza. Paulo Maldini selaku direktur AC Milan mengatakan kalau timnya akan segera mendatangkan pengganti pemain tersebut dalam 2 nama terakhir yang akan dirilis dalam waktu dekat. Borussia Dortmund sedang mencari pelatih baru. Di antara banyaknya pelatih top, Julian Nagelsmann yang menukangi RB Leipzig jadi yang menarik perhatiannya. Pelatih RB Leipzig, Julian Nagelsmann, kali ini sedang dipantau oleh Borussia Dortmund untuk menggantikan kursi kepelatihan yang sedang kosong.
Borussia Dortmund memecat Lucien Favre 1 bulan yang lalu akibat kalah 1-5 dari VfB Stuttgart. Dengan pemecatan Favre tersebut membuat kursi kosong kepelatihan tim sedang kosong dan untuk sementara digantikan oleh Edin Terzic. Di tengah persaingan Borussia Dortmund mengejar tahta juara di Bundesliga, Dortmund juga sambil berbenah dan mencari pelatih yang baru. Sudah ada beberapa nama yang berhasil dikantongi oleh tim kuning hitam ini. Sebut saja pelatih Borussia Mönchengladbach Marco Rose yang didapuk sebagai kandidat terkuat. Selain Marco Rose, ada juga Jesse Marsch yang sekarang menjadi pelatih RB Salzburg. Dan yang terakhir ada Julian Nagelsmann. Menempatkan Julian Nagelsmann bukan tanpa alasan. Pelatih muda tersebut berhasil membuat RB Leipzig disegani di daratan Jerman. Prestasi terbaiknya adalah membawa RB Leipzig ke semifinal Liga Champions di musim yang lalu. Rumor tersebut sampai ke telinga pelatih 33 tahun tersebut. Mengenai hal itu, dirinya tidak ambil pusing dan meminta pihak dari RB Leipzig untuk tenang-tenang saja. Nagelsmann mengaku masih nyaman berada di RB Leipzig dan punya target yang besar di klub tersebut. Berulang tahun ke-30 pada 7 Januari kemarin, Hazard inginkan ini dari Messi dan Ronaldo sebagai hadiah. Bintang Real Madrid Eden Hazard baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-30 pada 7 Januari kemarin. Ketika ditanya apa yang ingin dia inginkan sebagai hadiah, Hazard menjawab kalau dia ingin seperti kaki kiri dari Lionel Messi dan rasa lapar untuk menang, rasa lapar untuk trofi, dan keinginan untuk selalu mencetak gol. Ia juga menambahkan bahwa dirinya ingin punya kelas seperti pelatihnya, yaitu Zinedine Zidane. Sergio Ramos katakan ke Florentino Perez kalau PSG sedang melakukan pendekatan ke dirinya. Kapten El Real Sergio Ramos yang saat ini belum melakukan perpanjangan kontrak mendapatkan tawaran bermain dari raksasa Paris, yakni Paris Saint-Germain. Saat melakukan pertemuan dengan Presiden Real Madrid, Sergio Ramos mengungkapkan kalau PSG akan membuat tim hebat dengan menyatukan Lionel Messi. Sergio Ramos diyakini menolak penawaran perpanjangan Real Madrid lantaran Ramos kurang setuju dengan angka gaji yang telah ditawarkan untuknya. Pemain 34 tahun itu diberikan gaji sekitar 12 juta euro dan dinilai Ramos terlalu rendah. Keluarga Maldini terus berlanjut di kota Milan. Kini Maldini Family raih 1000 laga di AC Milan. Siapa yang tidak mengenal klan Maldini di AC Milan? Setelah Paolo Maldini pensiun sebagai pemain, kini Maldini Family akan ada penerusnya, yakni Daniel Maldini. Daniel Maldini sendiri adalah anak dari Kapten AC Milan, Paolo Maldini. Saat laga AC Milan melawan Juventus, Daniel Maldini yang masuk pada menit ke-80 menggantikan Davide Calabria. Daniel membuat laga ke-1000 keluarganya bersama AC Milan di Serie A. Sebelumnya ada Cesar Maldini, sang kakek yang sudah menorehkan 347 penampilan, sedangkan Paolo Maldini menorehkan 647 penampilan, dan terakhir Daniel Maldini yang baru menampilkan 6 permainan. Menariknya, AC Milan telah memainkan 2.918 laga di Serie A, dan setengahnya ada keterlibatan dari keluarga Maldini. Cesar dan Paolo Maldini telah banyak memberikan prestasi ke AC Milan seperti Serie A, Liga Champions, Coppa Italia, Piala Winner, Supercoppa Italiana, dan UEFA Super Cup. Mengalami penurunan permainan, Alexander Arnold dapat banyak kritikan. Namun Jurgen Klopp membelanya. Akhir-akhir ini performa dari bek kanan Liverpool yakni Trent Alexander-Arnold sedang mengalami penurunan. Sempat melakukan blunder yang fatal saat Liverpool kalah 1-0 dari Southampton, dan di laga ini juga Arnold catat kehilangan bola sebanyak 38 kali. Banyak mendapatkan kritik, Jurgen Klopp mengatakan itu adalah hal yang normal. Klopp malah memberikan pembelaan terhadap Trent Alexander-Arnold. Menurut Jurgen Klopp, Arnold seperti itu karena sang pemain tidak punya banyak waktu untuk bersiap dan mendapatkan banyak kendala di musim ini. Ia melanjutkan kalau Arnold sempat absen sebentar karena COVID di awal musim dan mengalami cedera yang telah menghambatnya.
Ditanya soal VAR, Eden Hazard ingin hapuskan VAR dari sepak bola. Eden Hazard rupanya sangat tidak setuju dengan adanya alat bernama VAR. Pemain bintang dari Real Madrid ini mengatakan kalau dirinya ingin menghapuskan VAR dari dunia sepak bola. Menurutnya, VAR dapat menghilangkan begitu banyak esensi dalam sepak bola dan begitu banyak emosi di dalamnya. VAR memang diciptakan untuk membantu pengadil lapangan dalam memutuskan sebuah keputusan yang dianggap salah. VAR pertama kali digunakan di Liga Belanda pada musim 2012-2013. Di musim selanjutnya, Asosiasi Sepak Bola Belanda mengajukan ke Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional untuk menjadikan VAR digunakan secara luas. Pada akhirnya, Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional menyetujui dan memasukkan VAR sebagai peraturan sepak bola pada 2018 yang lalu. Bagi Mauricio Pochettino, penampilan Mbappe di laga debutnya belum mengesankan. Memulai laga debutnya bersama PSG, Mauricio Pochettino belum bisa mendapatkan kemenangan untuk tim barunya. PSG hanya mampu meraih hasil imbang. Dia ditunjuk sebagai pelatih setelah PSG memecat pelatih sebelumnya, Thomas Tuchel. Menyoroti hasil pertandingan, pelatih 48 tahun itu jujur mengatakan kalau timnya masih banyak kekurangan yang harus dibenahi dan membutuhkan waktu untuk membangun tim. Kylian Mbappe yang bermain penuh tidak bisa berbuat banyak. Pemain 22 tahun itu hanya sekali melakukan tembakan. Ia mengatakan senang dengan penampilannya dan perlu ada peningkatan dalam dirinya. Putus kontrak dengan Atletico, Diego Costa akan kembali ke Inggris. Lantas siapakah klub yang pantas untuknya? Usai putus kontrak dengan Atletico Madrid, Diego Costa kali ini punya opsi klub untuk jadi tempat berlabuh selanjutnya. Namun, ada ketertarikan dari beberapa kontestan Premier League yakni Arsenal, Tottenham Hotspur, dan Wolverhampton. Mantan penyerang timnas Inggris dan Liverpool, Emile Heskey, rupanya ikut memberi tanggapannya demi membantu Diego Costa memutuskan klub barunya nanti. Heskey bilang di antara 3 klub tersebut yang paling cocok dengan gaya bermain dari seorang Diego Costa adalah Wolverhampton Wanderers. Dia akan cocok di sana sebagaimana Raul Jimenez mencetak banyak gol dari umpan Adama Traore. Menurutnya, kalau Costa bermain di Arsenal atau Tottenham Hotspur, sepertinya hal itu jadi sulit karena 2 klub itu sudah ada beberapa nama striker yang ternama. Nama yang dimaksud adalah Harry Kane dan Pierre-Emerick Aubameyang. Itulah berita-berita terupdate sepak bola hari ini. Saya Rizka pamit undur diri dan sampai jumpa.